Hari ini hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Pada sore hari ini kembali lagi pada penyampaian dalam tiada segenggam pun dalam kepalan seorang Kruba Ajan, yaitu adalah dimaksudkan bahwa tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang ditutup-tutupi oleh Kruba Ajan, yang mana semua yang beliau ketahui beliau pun akan mengajarkan keseluruhannya secara terbuka kepada murid-muridnya berdasarkan waktu dan kesempatan untuk mengajarkan pengetahuan tersebut. Tentunya merupakan hal yang teramat penting bagi siapapun yang memang memiliki kesungguhan untuk belajar, terutama yang dinamakan dengan Buddha Sasana ini pastilah membutuhkan belajar sebagai dasarnya. Makanya di dalam Dhamma itu tidak dapat dilepaskan apa yang merupakan 3 kelompok atau 3 golongan, yaitu Pariyati, Patipati, dan Patiweda. Mulai dari belajar untuk mengetahui seperti apa sebenarnya Dhamma ajaran Sang Buddha itu, lalu bagaimana cara menjalaninya, mempraktekannya, kemudian mulai mempraktekannya di dalam Patipati hingga dapat memperoleh hasil yang disebut dengan Patiweda Dhamma. Inilah serangkaian yang mana kiranya merupakan poin penting di dalam Buddha Sasana ini. 3 hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Makanya melihat dari sisi penting pada bagian ini, tentunya bagi para Buddha Mamaka sekalian juga hendaknya tidak melupakan akan nilai-nilai dasar yang semestinya untuk digali, mulai dari mencari pengetahuan, khususnya yang utama adalah apa yang paling penting di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin ketika berbicara secara terlalu teoritis, terlalu mendalam, yang mana arahnya juga tidak berhubungan dengan tujuan akhir, mungkin juga tidaklah begitu bermanfaat. Namun kerap kali Kruba Ajan akan langsung menunjukkan ke titik inti dari apa yang seharusnya dipelajari, dimengerti, dan dilaksanakan itu. Di sini ketika lihat daripada kehidupan, yang mana terkadang waktu dalam hidup kita tidaklah begitu panjang, atau bahkan kita tidak mengetahui seberapa lama lagi waktu kehidupan kita di dunia ini. Makanya dari hal yang demikian, di mana masa waktu yang tidak dapat diketahui akan sampai sejauh mana, tentunya Dhamma-Dhamma yang langsung mengena itulah yang dirasa penting untuk langsung diterapkan atau dimengerti. Makanya para Kruba Ajan akan menunjukkan mengenai dukkha itu, dukkha yang mana sebagai ajaran dari Sang Buddha yang harus dimengerti, bahwa kehidupan di dunia ini sejatinya keseluruhannya itu adalah penderitaan. Baik kebahagiaan sedikit-sedikit yang dapat dirasakan, keseluruhannya juga akan ada sampai pada masa berakhirnya. Baik ketika masa berakhirnya itu tiba, maka di situ penderitaan juga akan dirasakan kembali. Makanya di sini bagaimana caranya memahami penderitaan itu, yang mana
terkadang berupa perasaan jenuh, perasaan sakit, pegal dan lain sebagainya. Itu merupakan penderitaan. Dan di sini bagaimana cara kita mengatasinya? Banyak dari kita cenderung melewatkan itu. Yang mana itu sebagai poin pelajaran untuk mengerti, memahami duka itu seperti apa. Tetapi banyak dari kita cenderung mengalihkannya sehingga tidak memahami apa sebenarnya duka itu. Jadi saat kesempatan itu datang, nah katakanlah duka itu muncul itu sebagai satu peluang. Nah, di sini kita malah mengalihkannya itu seakan menyia-nyiakan peluang. Dengan mencari cara lain untuk mengatasinya, seperti ketika rasa bosan timbul, rasa jenuh timbul, mulai mencari hiburan yang lain. Nah, padahal sesungguhnya ini adalah poin penting untuk mengetahui sebenarnya mengapa perasaan tersebut muncul. Lalu bagaimana cara mengenali, memahami, dan mengatasinya. Ini yang merupakan poin penting di dalam Buddha Sasana ini yang harus diketahui. Makanya duka itu ada untuk dimengerti dan dipahami. Dia munculnya dengan cara yang bagaimana, lalu akan berakhir juga dengan cara yang seperti apa, dan berlangsungnya itu akan tinggal dalam kondisi yang bagaimana. Inilah yang semestinya dipahami. Lalu kemudian samudaya atau sebab dari penderitaan itu. Sebab dari penderitaan itu dari nafsu keinginan yang sesungguhnya itu dimunculkan oleh diri sendiri. Ketika keinginan itu muncul, di sanalah penderitaan juga menyelimutinya. Jadi semakin besar keserakahan, semakin besar kebencian, semakin besar kegelapan batin, maka semakin besar juga penderitaan yang akan merundung diri. Yang sejatinya tanpa tiga hal ini pun penderitaan itu sudah ada. Tetapi dengan adanya tiga hal ini, melekat kepada tiga hal ini, tiga akar kejahatan ini, jadi semakin berkali-kali lipat penderitaan yang dirasakan. Inilah sebabnya yang mana harus diakhiri atau diputuskan. Kemudian akhir dari duka, di mana duka itu berasal juga ada titik akhirnya. Seperti apa akhirnya? Ya, itu keadaan di mana tidak lagi memiliki nafsu keinginan, tidak lagi memiliki keserakahan, kebencian, ketamakan, dan lain sebagainya. Yang dikatakan sebagai paramangsukan, atau kebahagiaan yang tertinggi. Itulah kebahagiaan yang absolut di dalam Buddha Sasana ini, yang jadi tujuan akhir. Lalu jalan untuk sampai ke sana, inilah yang paling penting juga untuk dimengerti. Karena kalau tidak mengetahui bagaimana jalan untuk mengakhirinya, ya sama juga tidaklah akan dapat untuk mencapainya. Karena di dalam Girimananda Sutta itu ada bagian yang mana kalau seseorang itu hanya memiliki keinginan untuk mencapai nibbana, pikir untuk mencapai nibbana, tanpa tahu bagaimana cara untuk menjalaninya, nibbana itu seperti apa, nibbana itu berada di mana, juga tidak dapat untuk sampai ke sana. Jadi sama seperti seorang yang tidak mengetahui letak satu alamat yang akan dituju, jadi tidaklah akan bisa untuk sampai ke sana. Makanya nibbana ini pun demikian, bukanlah hanya sekedar dengan menginginkannya lantas dapat memperolehnya, dan bukan juga dapat dicapai dengan menggunakan moda transportasi yang ada di dunia ini. Itu begitu halus sekali, dan benar-benar memang harus melalui jalan sebagaimana telah ditunjukkan oleh Sang Buddha, yaitu dengan pengembangan jalan mulia berluas 8, mulai dari samadhi di awal hingga sama samadhi di akhir. Samadhi sama sangkapo, sama waca, sama kamanto, sama ajiwo.
sama wayamu, sama sati, sama samadhi. Nah, 8 jalan mulia inilah yang seharusnya untuk dijalani untuk bisa sampai ke sana. Makanya disinilah poin penting di mana seharusnya bagi para Buddha Mamaka itu mengetahui bagaimana sih caranya untuk mempelajari Dhamma ini dan mempraktekkan Dhamma ini, serta kalau akan lebih baik lagi itu memiliki guru yang tepat, yang mana dapat mengarahkan untuk sampai ke kebahagiaan tersebut. Karena jika salah, tentunya bukanlah hal yang begitu ringan. Karena begitu sudah salah, itu dapat benar-benar jauh sekali dari jalan untuk kembali lagi. Sama seperti Anggulimala yang Sang Buddha terangkan di dalam Girimananda Sutta ini. Anggulimala memiliki guru yang tidak baik, lantas menjadi seorang penjahat, membunuh ratusan orang. Jika tidak bertemu dengan Sang Buddha, tentunya tidaklah akan selamat, sudah pasti akan semakin menderita, entah sampai seberapa panjang memperoleh buah penderitaan dari hasil karma yang dilakukan tersebut, dari membunuh nyawa dari ratusan orang. Nah, ini juga makanya penting. Maka di sini poinnya agar kita mengetahui siapa yang dapat untuk memberikan perkembangan bagi kemajuan di dalam praktek diri kita di dalam Dhamma ini. Nah, jika dengan bergaul dengan orang tersebut semakin memacu diri kita untuk lebih berkembang, lebih bermoral, lebih beretika, lebih bijaksana, maka hendaknya ikutlah dengan orang yang demikian. Namun jika bergaul dengan orang tersebut, berguru dengan orang tersebut, malah semakin menambah ketamakan, semakin menambah keserakahan, semakin menambah kebencian, tidak tahu entah sampai di mana lagi penderitaan yang harus dirundung lah bersamanya. Sama seperti bergantung kepada orang yang buta. Jadi sudah kita tidak memiliki penglihatan yang baik, kita bergantung lagi dengan orang yang tidak memiliki penglihatan, yang ada tidak akan sampai pada tujuan. Maka penting untuk bergantung kepada orang yang memiliki penglihatan yang lebih baik, agar dapat membawa ke arah tujuan. Inilah yang mana jalan di dalam Dhamma ini memang boleh dikatakan sulit-sulit, mudah. Ada kalanya juga itu mudah untuk dilalui hanya dengan menenangkan diri, tidak perlu berbuat apa-apa yang berupa bentuk kejahatan. Tentu itu sudah merupakan satu kebaikan. Tetapi ada kalanya juga memang ketika lost control, di luar daripada kendali, kurangnya kesadaran, maka dapat untuk terjebak dan jatuh ke dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan yang buruk. Makanya di sini poin penting untuk mengenali dasar daripada mana antara yang baik dan mana yang buruk, bisa membedakan antara kebaikan dengan kejahatan. Setelah mampu untuk membedakannya, lalu memiliki hiri otapa, itu rasa malu untuk berbuat jahat, dan otapa itu rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Setelah memiliki dasar ini, lalu kemudian perlahan-lahan mulai mengembangkan diri dengan belajar melepas, belajar berdana sedikit demi sedikit yang dapat diberikan, yang kiranya masih berada di dalam batas kemampuan diri sendiri untuk melakukannya. Lalu perlahan-lahan juga mulai untuk melatih nekama, jika itu memang memungkinkan. Nah, inilah jalan untuk sampai pada kebahagiaan di dalam versi tertinggi dalam
Buddha Sasana ini. Nah, makanya untuk hari ini kiranya hanya ini dapat disampaikan kepada para Buddha Mamaka sekalian, agar kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling membina diri untuk semakin maju di dalam Buddha Dhamma ini. Karena baik saya pun yang berbicara di sini juga masih belajar. Seperti beberapa hari kemarin juga ada interview dengan salah satu bule asal Perancis yang tinggal di sini sudah 1,5 bulan. Jadi sebelum beliau pulang, berikan kesempatan untuk interview dulu, kira-kira ada yang dapat dibagikan kepada para Buddha Mamaka, khususnya Buddha Mamaka di wilayah Asia ini. Karena ada poin-poin yang kiranya kalau itu mengerti dari apa yang dibicarakan, tentunya akan sedikit tersentil bahwa orang dari belahan dunia bagian barat saja, orang western sana, beliau datang jauh-jauh ke Asia ini untuk praktek Dhamma, untuk belajar Dhamma. Nah, sementara orang-orang Asia sendiri yang jelas-jelas itu budaya atau agama asal dari Buddha Sasana ini, kalau kurang memiliki kepedulian yang seperti itu, rasanya kalah lah dengan seorang bule tersebut. Itulah. Jadi walaupun ya terbatas ya komunikasi kami, karena bukan bahasa, sama-sama bukan bahasa asli. Baik saya sendiri pun, bahasa Inggris bukanlah bahasa asli saya, dan beliau juga bahasa Inggris pun bukan bahasa aslinya. Dia pun orang Prancis, tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi ya dengan keterbatasan, tapi setidaknya bisa nyambung juga lah, itu sudah cukup kiranya dapat diambil manfaat. Tapi memang ya itulah, belajar dari keterbatasan itu. Lalu saya sendiri pun paham bahwa itulah letak kekurangan, letak mana yang memang perlu untuk membutuhkan improve ya, untuk ditambahkan lagi, untuk di-up lagi. Dan memang ya semuanya harus melalui cara demikian. Karena jika tidak mencoba, tidak berusaha, bagaimana kita dapat mengetahui letak kekurangan dari diri sendiri, letak dari kesalahan diri sendiri. Justru dengan mencoba itulah akan ada titik-titik yang dapat untuk diambil pelajaran. Kalau tidak sama sekali melakukan percobaan, bagaimana tahu di mana letak kekurangan diri sendiri? Ini termasuk salah satu bentuk belajar juga. Makanya diri saya di sini dan para rekan-rekan biku di sini juga kesemuanya saling belajar dengan cara yang demikian. Mereka semua juga yang di sini juga belajar bahasa Thailand juga sedikit demi sedikit, walaupun ya tidak secara khusus, lebih kurangnya secara otodidak, seperti anak kecil yang baru lahir belajar bahasa ibu, ya. Lebih kurangnya demikian. Ini, jadi inilah untuk memberikan spirit kepada Buddha Mamaka, bahwa di dalam kehidupan ini, di dalam Buddha Sasana ini membutuhkan sosok-sosok atau figur-figur yang memiliki minat atau keinginan besar untuk belajar dan melaksanakan Dhamma ini agar dapat menunjang keutuhan dari Buddha Sasana ini, sehingga dapat lestari atau setidaknya tinggal bersama generasi-generasi kita dan kedepannya untuk waktu yang lama, sebagaimana yang telah Sang Buddha cita-citakan. Dan untuk hari ini mungkin kiranya ini dapat disampaikan, semoga dapat memberikan satu
pelajaran, inspirasi. Semoga para Buddha Mamaka sekalian semakin maju di dalam Buddha Dhamma. Semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua, walaupun cuaca saat ini dalam keadaan yang kurang baik, namun setidaknya di dalam diri kita memiliki satu kebahagiaan untuk dapat mengatasi segala macam kondisi yang ada di sekeliling kita.